tanah yang dikelilingi bukit dan danau yang megah, budaya Batak tumbuh sebagai warisan yang kaya akan makna. Setiap rumah adat yang menjulang, setiap motif ulas yang ditenun dengan penuh cinta, dan setiap aktivitas masyarakat yang syarat tradisi. Potret perjalanan panjang sebuah kebudayaan yang hidup hingga hari ini. Budaya Batak menjadi simbol harmoni antara alam, manusia, dan sejarah yang menyatu dalam satu keselarasan. Rumah Batak bukan hanya tempat tinggal, tetapi simbol identitas, kekuatan, dan kebijaksanaan orang Batak. Rumah yang berdiri kokoh di atas tiang-tiang besar menggambarkan keteguhan dan karakter masyarakat Batak yang kuat, serta mampu menghadapi tantangan hidup. Warna merah pada ulos melambangkan keberanian, semangat hidup, dan kekuatan hati. Sementara warna hitam menjadi simbol keteguhan dan kemampuan untuk bertahan dalam berbagai ujian. Warna putih menggambarkan kesucian dan ketulusan. Motif pada ulos bukan hanya hiasan, ia menjadi bahasa simbolik menggambarkan hubungan manusia dengan alam, keluarga, dan sang pencipta. Pernahkah kita bertanya, bagaimana manusia berubah dari sel tunggal menjadi pribadi yang bijaksana? Dalam psikologi lintas budaya, Siraev memberi jawabannya. Inti teori Siraev sederhana, perkembangan adalah proses umur hidup, lifespan, yang selalu dipengaruhi oleh budaya, lingkungan nilai, dan norma sosial kita lah yang membentuk pengalaman di tahap usia. Mari kita mulai dari awal. Yang pertama, periode prenatal. Fase perkembangan tercepat kita. Ini dibagi menjadi 3 tahap. Pertama, germinal, ketika sel mulai membelah. Kedua, embrionik, periode kritis di mana semua organ utama dibentuk. Inilah yang kita sebut organogenesis. Ketiga, fetal, fokusnya adalah pertumbuhan pesat dan penyempurnaan otak. Meskipun biologis, Siraev mengingatkan gizi dan stres dialami ibu akan sangat menentukan kualitas fondasi ini. Lalu, kita melompat ke perjalanan dewasa akhir. 65 tahun ke atas, secara biologis, terjadi penurunan alami fungsi fisik. Namun secara psikologis, pengalaman dan pengetahuan terakumulasi. Tugas terbesarnya adalah mencapai integrasi diri, melihat ke belakang dan merasa damai. Disinilah budaya memainkan peran terbesar. Bagi Siraev, penuaan sukses sangat bergantung pada apakah budaya kita memberi peran yang dihargai dan dukungan sosial yang kuat bagi lansia. Jadi perkembangan adalah kisah universal yang diceritakan secara unik oleh setiap budaya di dunia. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang periode prenatal dalam budaya Batak. Nah, dalam budaya Batak, periode prenatal dari masa sejak kehamilan hingga menjelang kelahiran dipandang sebagai fase yang sangat sakral. Kehadiran seorang anak bukan hanya membawa kebahagiaan bagi keluarga inti, tetapi juga memiliki makna sosial dan adat yang mendalam. Nah, di video ini kita akan membahas tentang nilai, simbol, norma, serta pandangan adat Batak terkait masa kehamilan. Yang pertama, nilai dan makna kehamilan dalam budaya Batak terdiri dari anugerah dan kehormatan keluarga. Nah, dalam masyarakat Batak, kehamilan dianggap sebagai berkat dari Batak atau Tuhan. Ketika seorang perempuan hamil, keluarga besar merasakan peningkatan martabat dan kehormatan. Anak yang akan lahir diyakini membawa keberlanjutan marga dan garis keturunan. Yang kedua, lanjutan marga. Nah, karena sistem kerabatan Batak bersifat patriarkal, kelahiran anak, terutama anak laki-laki, dihubungkan dengan keberlangsungan marga. Namun dengan demikian, setiap anak tetap dipandang sebagai bagian penting dari dalihan Natolu, struktur sosial yang menjaga keseimbangan hubungan antar keluarga. Yang ketiga, simbol perlindungan. Nah, pada beberapa daerah Batak, ibu hamil sering diasosiasikan dengan nilai kesucian dan harus mendapatkan perlindungan khusus. Kehadiran anak diyakini bahwa membawa energi baru bagi keluarganya. Yang kedua, simbol-simbol dalam periode prenatal. Nah, yang pertama ada ulos. Ulos tertentu seperti ulos radidup dan ulos ragi hotang sering digunakan sebagai simbol doa, kekuatan, dan perlindungan. Biasanya diberikan oleh orang tua atau keluarga terdekat sebagai tanda dukungan. Yang kedua, rumah adat Batak. Rumah adat Batak atau rumah bolon sering digambarkan sebagai simbol perlindungan, kehangatan, dan kesatuan keluarga. Dalam konteks kehamilan, rumah ini melambangkan tempat terbaik untuk merawat ibu hamil agar tetap aman dan tenang. Yang ketiga, simbol tumbuhan. Nah, beberapa keluarga memakai tumbuhan tertentu seperti daun sirih dan pinang sebagai simbol harapan agar proses persalinan berjalan dengan lancar.
Daun sirih melambangkan kesucian, sementara pinang melambangkan kekuatan. Yang ketiga, norma adat untuk ibu hamil dalam budaya Batak. Yang pertama, untuk menghindari stres dan konflik. Nah, ibu hamil dianjurkan menjaga roha atau hati. Emosi negatif diyakini dapat memengaruhi kesehatan ibu dan bayi. Keluarga besar biasanya lebih perhatian dan berhati-hati saat berinteraksi. Yang kedua, dukungan suami dan keluarga. Peran suami sangat penting dalam adat Batak. Suami harus memberikan rasa aman, perhatian, dan memenuhi kebutuhan istrinya. Keluarga besar, terutama pihak hula-hula atau keluarga istri, ikut bertanggung jawab menjaga kesejahteraan ibu hamil. Ketiga, menjaga pola hidup sehat. Nilai adat selalu menekankan makanan bergizi, istirahat yang cukup, serta menghindari tempat yang dianggap tidak baik secara spiritual. Yang keempat, pantangan dan kepercayaan adat menjelang kelahiran. Yang pertama, tidak boleh keluar malam sendirian. Yang kedua, tidak boleh duduk di ambang pintu. Ketiga, menjaga perkataan. Keluarga dan ibu hamil dianjurkan untuk tidak berbicara hal-hal negatif. Kata-kata dipercaya memiliki kekuatan dan dapat membawa pengaruh buruk. Yang keempat, menghindari pekerjaan berat. Yang terakhir, persembahan doa. Menjelang hari kelahiran, keluarga biasanya melakukan doa atau ritual sederhana, memohon perlindungan dewata agar proses persalinan berjalan dengan lancar. Nah, jadi periode prenatal dalam budaya Batak bukan hanya tentang proses biologis, tetapi juga tentang nilai, doa, harapan, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahap dewasa akhir, Siraib menjelaskan bahwa individu memasuki fase yang ditandai dengan perubahan biologis, sosial, serta pencarian makna hidup secara lebih mendalam. Pada usia ini, manusia meninjau kembali perjalanan hidup, mengevaluasi pencapaian, dan menegaskan identitas sosial budaya yang selama ini ia jalani. Dalam perspektif lintas budaya, masyarakat akan memberikan makna yang berbeda terhadap lansia berorientasi pada nilai, simbol, norma, dan struktur sosial yang dianut. Dalam budaya Batak, tahapan dewasa akhir tidak hanya dipandang sebagai proses menua, tetapi sebagai fase puncak kehormatan dan puncak sosial. Hal ini sejalan dengan konsep Siraib bahwa perkembangan manusia selalu dipengaruhi konteks budaya tempat ia hidup. Peran sosial orang dewasa akhir atau opung dalam budaya Batak sejalan dengan gagasan Siraib bahwa identitas sosial lansia dipengaruhi oleh nilai-nilai kultural. Masyarakat Batak menempatkan opung sebagai figur sangat penting dalam keluarga. Lansia dianggap sebagai sumber kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan, penjaga tradisi yang menyampaikan nilai adat, marga, dan tarombo, pemersatu restu yang menentukan sakralitas acara adat, simbol kesinambungan budaya antar generasi. Kedudukan ini memperlihatkan bahwa budaya berperan besar dalam membentuk identitas dan status sosial pada tahap dewasa akhir. Simbol kehormatan bagi orang tua dalam budaya Batak menurut Siraib. Simbol budaya memengaruhi bagaimana sebuah kelompok memperlakukan anggotanya di setiap tahap perkembangan. Dalam budaya Batak, penghormatan kepada orang tua diwujudkan melalui simbol-simbol adat seperti ulos ragidub dan ulos sibolang sebagai simbol doa, kekuatan, dan kehormatan. Posisi duduk terhormat dalam acara adat. Manggokon boras, menabur beras sebagai simbol pemberian berkat, pemberian ijuk, dan gondang untuk menandai kehadiran opung sebagai tokoh yang dihormati. Nilai hamoraun, hagabeon, hasangapon, dan relevansi dengan dewasa akhir. Siraib menekankan bahwa nilai budaya membentuk tujuan hidup dan persepsi individu. Pada masyarakat Batak, nilai-nilai berikut sangat relevan pada tahap dewasa akhir. Hamoraon, kekayaan, bukan harta kaya, tetapi juga kekayaan, pengalaman, dan banyaknya keturunan. Hagabeon, keturunan. Lansia yang memiliki anak dan cucu dianggap telah mencapai kehidupan yang lengkap secara budaya. Norma penghormatan kepada opung dalam persepsi budaya menurut Siraib. Norma sosial sangat berperan dalam menentukan bagaimana kelompok memperlakukan anggotanya di setiap tahap hidup. Norma-norma penghormatan dalam budaya Batak meliputi tidak membantah perkataan opung kecuali dengan bahasa yang sangat halus, menyentuh tangan opung saat meminta restu, manikok tangan,
menyediakan tempat duduk khusus pada acara adat, memberi perhatian, makanan, kesehatan, dan tempat tinggal, menempatkan opung sebagai penentu sah atau tidaknya sebuah adat